Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novi Fitriasari dengan NPM 10124211. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung atau bisa disebut UTD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar matematika bisnis yang bertema persamaan linier 1 dan 2 variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan matriks. Sesuai dengan judulnya, kita akan menjelaskan mengenai persamaan linier satu variabel dan dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan matriks. Dan pertama-tama kita akan membahas dulu persamaan linier satu variabel. Definisi persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan matematika yang hanya memiliki satu variabel berpangkat atau linier dan tidak mengandung akar atau pangkat. Bentuk umumnya atau rumus umumnya AX ditambah B sama dengan 0. X itu adalah variabel dan A dan B adalah konstanta dan A sama dengan 0. Ini adalah contoh soal dari yang persamaan satu variabel. Yang ke satu ada soalnya 9x dikurang 4 sama dengan 8 ditambah x. Nah, kita harus memindahkan bagian variabelnya dulu. Nah, variabel itu kayak 9x sama 11x. Nah, jadi 9x dikurang 11x. Kenapa sih dikurang? Karena dari yang kanan itu plus 11x kalau pindah ruas ke sebelah kiri akan menjadi minus. Nah, sebaliknya kalau dari minus ke plus. Nah, jadi 9x dikurang 11x sama dengan 8 tambah 4. Nah, 4-nya itu dari mana sih? Nah, dari yang sebelah kiri asalnya kan negatif. Jadi ke kanan jadi positif. Nah, udah seperti itu 9x dikurang 11x yang berarti hasilnya min 2x sama dengan 8 tambah 4 12. X sama dengan 12 per min 2. Min 2 itu dari yang sebelah kiri. Pindah ruas jadi ke kanan. Sama dengan 12 bagi min 2 sama dengan min 6. Nah, yang kedua ini kita akan membahas persamaan linier dua variabel. Definisi persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan matematika yang memuat dua variabel. Biasanya masing-masing berpangkat 1 dan berbentuk garis lurus. Jika digambarkan, rumusnya itu AX ditambah BY sama dengan C. Penyelesaiannya, persamaan linier dua variabel itu ada 3. Yang ke satu ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga ada metode matriks. Yang ke satu ini ada metode eliminasi. Definisinya, metode eliminasi adalah cara penyelesaian sistem persamaan dengan menghilang atau mengeliminasi salah satu variabel melalui penjumlahan atau pengurangan dua persamaan sehingga menghasilkan satu persamaan dengan cara variabel. Contohnya itu yang ke satu ini soalnya 3x ditambah 2y sama dengan 5. Dan yang kedua ini ada 4x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, itu antara 1 dan 2. Nah, ini di sini kita bebas mau mencari apa ya? Karena aku mau mencarinya variabel y dulu, jadi 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan 4x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, yang x3 sama x2 itu dari mana sih? Nah, terlihat kan dari
antara yang bawah dikalikan ke atas, dipindahkan ke atas. Jadi 3 di ke atas, 2 ke bawah. Jadi yang 3 itu dikalikan. Antara 1 dan 2 itu dikalikan ya. 3 dikali 3 9, 9x. 3 dikali 2 6y. Dan 3 dikali 5 hasilnya 15. Selanjutnya 2 dikali 4 8. 8x. 2 dikali 3 6y. Dan 2 dikali 6 12. Nah, hasil pengurangannya itu dari mana sih? Nah, sudah saya bulatkan yang merah. Itu tuh dari atas dan bawah itu sama. Jadi plus dan plus, atas bawah plus dan plus. Kalau atasnya minus atau dikurang, bawahnya ditambah, itu akan menjadi hasilnya bukan pengurangan tapi ditambah. Tetapi kan ini hasilnya atas dan bawah sama-sama ya, ditambah dan ditambah. Jadi dikurang. Nah, 6 kurang 8 itu 1 kan. Nah, kalau di matematika itu 1 itu bisa aja ditulis dengan X. Jadi X itu adalah 1. 6 dikurang 6 kosong kan. Nah, itu ya udah abaikan saja karena tidak ada hasilnya. Sama dengan 15 dikurang 12 dan hasilnya 3. Dan itu hasil akhirnya X sama dengan 3. Karena tadi kita sudah membahas yang variabel Y, dan kita selanjutnya akan membahas yang variabel X. Nah, ini soalnya yang ke satu itu ada 3x ditambah 2y sama dengan 5, dan yang kedua ini ada 4x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, variabel Y-nya itu 3x ditambah 2y sama dengan 5, dan 4x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, itu tuh 4 dan 3 tuh dari mana sih? Dari antara yang bawah pindahkan ke atas. Jadi buat dikalikan dan yang atas ke bawah. Jadi 4 itu dari bawah dan 3 itu dari atas. Nah, udah seperti itu kita kalikan terlebih dahulu. Antara 4 dikali 3 sama dengan 12x, 4 dikali 2 sama dengan 8y, 4 dikali 5 sama dengan 20, dan 3 dikali 4 sama dengan 12x, dan 3 dikali 3 sama dengan 9y, dan 3 dikali 6 sama dengan 8. Nah, dikurang. Kenapa sih dikurang? Karena yang tadi kita bahas, yang tengah-tengah, tambah dan tambah itu sama. Kalau diantaranya berbeda, maka hasilnya tidak akan dikurang, tetapi ditambah. Kalau salah satunya, yang bawah itu dikurang dan yang atas itu ditambah. Nah, itu akan menjadi ditambah. Nah, 12 kurang 12, 0 kan? Jadi ya sudah, abaikan saja. 8 dikurang 9, hasilnya minus 1 kan? Nah, kan Y itu sama saja 1. 1 itu adalah sama saja Y. Jadi kita tulis itu min Y. Sama dengan 20 dikurang 18, 2 kan? Nah, jadi Y sama dengan min 2. Min 2 itu dari mana sih? Dari minnya itu pindah ke kanan. Jadi kalau dipindah itu akan hasilnya Y sama dengan min 2. Nah, yang kedua ini ada metode substitusi. Definisinya tuh, metode substitusi adalah cara penyelesaian sistem persamaan dengan mengungkap satu variabel dalam bentuk variabel lain, lalu mensubstitusikan ke persamaan kedua untuk menemukan nilai variabel. Nah, ini contoh soal substitusi. Contohnya soalnya itu yang ini nih, yang 3x ditambah 2y sama dengan 5. Dan 4x ditambah 3y sama dengan 6. Itu antara 1 dan 2. Nah, sini juga bebas mau antara substitusikan variabel y atau variabel x. Terserah. Karena aku di sini mau ngejelasin dulu yang variabel y-nya dulu. Itu yang garis panah tuh
2Y. Nah, 2Y itu yang tengah-tengah, karena kita mau ngebahas dulu yang ke satu yang 2Y. 2Y sama dengan 5 dikurang 3X. Kenapa sih jadi dikurang 3X? Karena nih, antara yang awal, yang positif atau tambah, kalau pindah ruas kan akan menjadi negatif atau kurang. Y sama dengan 5 kurang 3X per 2. Nah, per 2 itu kita pindah ruas juga. Jadi di bawah. Itu adalah bagian yang Y. Dan mari kita yang substitusikan dulu yang keduanya. 4X ditambah 3Y sama dengan 6. Dan 4X ditambah 3Y adalah Y-nya itu kan udah barusan dicari. Jadi 5 kurang 3X per 2. Yang tadi kan sama dengan 6. Nah, yang kedua. Dan 4X ditambah 15 dikurang 3Y per 2. Kenapa sih jadi 15? Soalnya yang 3 dikali 5 yang barusan. Dan hasilnya 15. Dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya itu 15 kurang 3X per 2 sama dengan 6. Nah, per X kali 2 yang barusan di 15 kita pindahkan ke per yang ini. Nah, 8 tuh dari mana sih? Dari 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 15 dikurang 9X sama dengan 12. 12 itu dari 6 kali 2 jadi 12. Nah, setelah itu kita yang X-nya dulu. Nih yang variabel. 8X dikurang 9X. Hasilnya kan jadi minus 1. Nah, minus 1 ini kita tulis sebagai minus X. Sama dengan 15 itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 12 dikurang 15 sama dengan min 3. Nah, yang X-nya kita masih ditulis min X sama dengan minus 3. X sama dengan 3. Kenapa sih bukannya minus 3 ya? Dikarenakan min X dan min 3. Min tambah min hasilnya plus. Jadi seperti itu hasil dari X-nya. Sesudah itu kita cari yang substitusi nilai X-nya itu 3. Soalnya kan yang barusan itu hasil akhirnya X sama dengan 3 ke per 1 ya. Jadi yaitu dari yang tadi sebelum awal-awal. Y sama dengan 5 kurang 3X per 2. Sama dengan 5 kurang 3 dalam kurung 3. 3-nya itu dari mana sih? Soalnya kan ini sudah terjelas ya. X-nya itu adalah 3 per 2. Jadi 5 dikurang 9 per 2. Dan hasilnya 5 kurang 9 min 4 per 2. Dan hasil akhirnya itu min 2. Min 2 itu dari min 4 bagi 2. Jadi hasilnya min 2. Dan yang terakhir itu ada metode matriks. Definisinya itu, metode matriks adalah teknik penyelesaian sistem persamaan linier dengan merepresentasikan persamaan dalam bentuk matriks, lalu menyelesaikan menggunakan operasi matriks seperti inverse atau metode Cauchy-Jordan. Sekian dari aku, makasih. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dari penjelasannya. Terima kasih, bye-bye.